semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Seseorang terobsesi kepada kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang yang saat ini terobsesi padamu. Dia terus memikirkanmu, mungkin karena penyesalan yang mendalam atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dia ingin menghubungimu, tapi keraguan menghantuinya. Mungkin dia takut akan responmu, atau mungkin dia merasa tidak pantas untuk kembali hadir dalam hidupmu setelah semua yang terjadi. Namun perasaan itu terus menggerogoti hatinya, membuatnya tidak bisa melupakanmu begitu saja. Dia mungkin adalah seseorang dari masa lalumu, seseorang yang pernah dekat denganmu, tapi memilih untuk pergi atau mengabaikanmu saat itu. Kini, dia menyadari betapa berharganya dirimu dan betapa dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang dulu ada. Penyesalan itu seperti beban berat yang terus dia pikul. Dan dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk meringankan beban itu adalah dengan meminta maaf padamu. Mungkin saat ini dia sedang mengamati setiap gerak-gerikmu di media sosial. Dia membuka profilmu berulang kali, membaca setiap unggahanmu, dan mencoba memahami bagaimana hidupmu sekarang. Dia ingin tahu apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu sudah move on, atau apakah masih ada sedikit ruang di hatimu untuknya. Tapi dia tidak berani mengirim pesan atau menelepon, karena takut akan penolakan atau bahkan ketidakpedulianmu. Dia terus memikirkan kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan. Dia ingin meminta maaf dengan tulus, tanpa terkesan mengganggu atau memaksakan diri. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu mungkin telah menyakitimu, dan dia tidak ingin memperburuk keadaan. Tapi dia juga merasa bahwa dia tidak bisa terus hidup dengan penyesalan ini tanpa mencoba memperbaiki kesalahannya. Mungkin dia juga memikirkan bagaimana reaksimu nanti. Apakah kamu akan menerima permintaannya dengan lapang dada atau justru mengabaikannya? Dia berharap kamu masih memiliki sedikit kebaikan di hatimu untuk memberinya kesempatan menjelaskan, tapi dia juga siap jika kamu memilih untuk tidak merespon. Baginya, yang penting adalah dia sudah mencoba, sudah menyampaikan penyesalannya, dan berharap itu bisa menjadi penutup yang baik untuk bab yang dulu terbuka antara kalian. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana hidupmu sekarang. Apakah kamu sudah menemukan kebahagiaan yang baru, atau apakah kamu masih membawa luka dari masa lalu? Dia tidak ingin menjadi penyebab kesedihanmu lagi, tapi dia juga tidak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah ini. Dia ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja, dan jika memungkinkan, dia ingin menjadi bagian dari proses penyembuhanmu, meskipun hanya dengan meminta maaf. Dia mungkin juga merasa bahwa waktu telah mengubahnya. Dia bukan lagi orang yang dulu, dan dia berharap kamu bisa melihat perubahan itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah belajar dari kesalahannya, dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi dia juga sadar bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam, dan dia siap untuk menunggu sampai kamu siap menerimanya kembali, jika itu yang kamu inginkan. Tapi semua itu masih ada dalam pikirannya. Dia masih ragu, masih takut, dan masih mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia ambil. Dia tidak ingin terlihat desperate atau mengganggu ketenanganmu. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan dia berharap suatu saat nanti, kamu bisa memaafkannya meskipun hanya dalam hati. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mendekatimu lagi. Apakah melalui pesan singkat, telepon, atau bahkan bertemu langsung. Dia tahu bahwa setiap cara memiliki risikonya sendiri, dan dia tidak ingin salah langkah. Dia ingin semuanya berjalan dengan natural, tanpa terkesan dipaksakan. Tapi dia juga sadar bahwa waktu terus berjalan, dan dia tidak bisa terus menunda keputusan ini. Dia mungkin juga merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang jika dia tidak mencoba. Dia tidak ingin terus hidup dengan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dia ingin menutup bab ini dengan baik,
Meskipun itu berarti dia harus menerima kenyataan bahwa kamu mungkin sudah tidak ingin lagi terlibat dalam hidupnya. Baginya, yang penting adalah dia sudah mencoba, sudah menyampaikan perasaannya, dan berharap itu bisa menjadi penutup yang baik untuk hubungan kalian yang dulu. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu jika dia mencoba menghubungimu. Apakah mereka akan mendukung atau justru menghalangi? Dia tidak ingin menciptakan drama baru, tapi dia juga tidak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah ini. Dia ingin semuanya berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan masalah baru untukmu atau dirinya sendiri. Dia mungkin juga merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak ingin menyesal lagi di kemudian hari karena tidak mencoba. Dia ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan dia berharap suatu saat nanti, kamu bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Tapi semua itu masih ada dalam pikirannya. Dia masih ragu, masih takut, dan masih mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia ambil. Dia tidak ingin terlihat desperate atau mengganggu ketenanganmu. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan dia berharap suatu saat nanti, kamu bisa memaafkannya meskipun hanya dalam hati. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mendekatimu lagi. Apakah melalui pesan singkat, telepon, atau bahkan bertemu langsung. Dia tahu bahwa setiap cara memiliki risikonya sendiri, dan dia tidak ingin salah langkah. Dia ingin semuanya berjalan dengan natural, tanpa terkesan dipaksakan. Tapi dia juga sadar bahwa waktu terus berjalan, dan dia tidak bisa terus menunda keputusan ini. Dia mungkin juga merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang jika dia tidak mencoba. Dia tidak ingin terus hidup dengan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dia ingin menutup bab ini dengan baik, meskipun itu berarti dia harus menerima kenyataan bahwa kamu mungkin sudah tidak ingin lagi terlibat dalam hidupnya. Baginya, yang penting adalah dia sudah mencoba, sudah menyampaikan perasaannya, dan berharap itu bisa menjadi penutup yang baik untuk hubungan kalian yang dulu. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu jika dia mencoba menghubungimu. Apakah mereka akan mendukung atau justru menghalangi? Dia tidak ingin menciptakan drama baru, tapi dia juga tidak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah ini. Dia ingin semuanya berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan masalah baru untukmu atau dirinya sendiri. Dia mungkin juga merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak ingin menyesal lagi di kemudian hari karena tidak mencoba. Dia ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan dia berharap suatu saat nanti, kamu bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Tapi semua itu masih ada dalam pikirannya. Dia masih ragu, masih takut, dan masih mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia ambil. Dia tidak ingin terlihat desperate atau mengganggu ketenanganmu. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan dia berharap suatu saat nanti, kamu bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mendekatimu lagi. Apakah melalui pesan singkat, telepon, atau bahkan bertemu langsung. Dia tahu bahwa setiap cara memiliki risikonya sendiri. Dan dia tidak ingin salah langkah. Dia ingin semuanya berjalan dengan natural, tanpa terkesan dipaksakan. Tapi dia juga sadar bahwa waktu terus berjalan, dan dia tidak bisa terus menunda keputusan ini. Dia mungkin juga merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang jika dia tidak mencoba. Dia tidak ingin terus hidup dengan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dia ingin menutup bab ini dengan baik, meskipun itu berarti dia harus menerima kenyataan bahwa kamu mungkin sudah tidak ingin lagi terlibat dalam hidupnya. Baginya, yang penting adalah dia sudah mencoba, sudah menyampaikan perasaannya, dan berharap itu bisa menjadi penutup yang baik untuk hubungan kalian yang dulu. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu jika dia mencoba menghubungimu. Apakah mereka akan mendukung atau justru menghalangi? Dia tidak ingin menciptakan drama baru, tapi dia juga tidak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah ini. Dia ingin semuanya berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan masalah baru untukmu atau dirinya sendiri. Dia mungkin juga merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak ingin menyesal lagi di kemudian hari karena tidak mencoba.
Dia ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya, dan dia berharap suatu saat nanti kamu bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Tapi semua itu masih ada dalam pikirannya. Dia masih ragu, masih takut, dan masih mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia ambil. Dia tidak ingin terlihat desperate atau mengganggu ketenanganmu. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya, dan dia berharap suatu saat nanti kamu bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mendekatimu lagi. Apakah melalui pesan singkat, telepon, atau bahkan bertemu langsung? Dia tahu bahwa setiap cara memiliki risikonya sendiri, dan dia tidak ingin salah langkah. Dia ingin semuanya berjalan dengan natural, tanpa terkesan dipaksakan. Tapi dia juga sadar bahwa waktu terus berjalan, dan dia tidak bisa terus menunda keputusan ini. Dia mungkin juga merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang jika dia tidak mencoba. Dia tidak ingin terus hidup dengan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dia ingin menutup bab ini dengan baik. Meskipun itu berarti dia harus menerima kenyataan bahwa kamu mungkin sudah tidak ingin lagi terlibat dalam hidupnya. Baginya, yang penting adalah dia sudah mencoba, sudah menyampaikan perasaannya, dan berharap itu bisa menjadi penutup yang baik untuk hubungan kalian yang dulu. Dia mungkin juga memikirkan bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu jika dia mencoba menghubungimu. Apakah mereka akan mendukung atau justru menghalangi? Dia tidak ingin menciptakan drama baru, tapi dia juga tidak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah ini. Dia ingin semuanya berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan masalah baru untukmu atau dirinya sendiri. Dia mungkin juga merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak ingin menyesal lagi di kemudian hari karena tidak mencoba. Dia ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya, dan dia berharap suatu saat nanti kamu bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Tapi semua itu masih ada dalam pikirannya. Dia masih ragu, masih takut, dan masih mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia ambil. Dia tidak ingin terlihat desperate atau mengganggu ketenanganmu. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya, dan dia berharap suatu saat nanti kamu bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1155 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.